balik lagi sama gue Janwardi Nilman di Kobar Kongko bareng. Karena hari ini Hari Raya Idul Fitri, bertepatan sama Hari Raya Idul Fitri, gue mau ngucapin dulu minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin buat seluruh pemirsa YouTube channel Janwardi Nilman yang merayakan. Tetap sehat pokoknya ya, mohon maaf lahir dan batin. Nah Bray semua, hari ini gue lagi lebaran ya pastinya ya. Lebaran ke rumah orang tua gue di Tangerang. Nah gue sambil, dari kemarin gue pengen ngobrol sebenarnya. Nah di samping gue ini ada bokap gue, Pak Kapten Arwinas Dirgahayu. Ya, kalau dilihat dari kapten tuh berarti sudah pasti kalau nggak nahkoda pilot ya. Cuman bokap gue ini nahkoda kapal, jadi bukan kapten udara. Nah, gue pengen ngobrol-ngobrol sama beliau. Beliau ini pakar maritim, Bray. Pakar maritim yang beliau ini mencetuskan juga poros maritim. Poros maritim tuh heboh-hebohnya, sekarang juga masih heboh. Cuman heboh-hebohnya awal itu dulu tahun 2014 gitu ya. 2014. Nah, banyak juga, karena apa? Banyak juga Bray yang nonton ini nggak ngerti poros maritim itu apaan sih yang selama ini jadi program Pak Presiden begitu kan, program pemerintah. Poros maritim itu apa, tol laut apa, bahkan ada yang mikir tol laut itu tol di atas laut. Nah sebenarnya nggak gitu. Nah gue juga kurang paham, makanya gue mau ngobrol sama bokap gue. Oke. Mungkin say hello dulu Pak ke Bray. Halo Bray. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mudah-mudahan kita dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan wabah ini segera berlalu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, langsung aja nih Pak. Poros maritim. Poros maritim ini kan banyak dulu tuh Pak, banyak banget yang menjadi program andalan waktu zaman kampanye Pak Presiden yang pertama tuh, yang kampanye pertama. Papa ini salah satu penggagas poros maritim, sampai ngobrol sampai presentasi di hadapan para wartawan tentang konsep poros maritim. Pasangan Capres Jokowi Yusuf Kala telah mencanangkan akan menjadikan ekonomi maritim ini sebagai salah satu tulang punggung pembangunan ekonomi. Sebenarnya konsep poros maritim itu apaan sih Pak? Maksudnya konsep poros maritim itu apa? Lalu kenapa bisa sampai ada poros maritim itu? Kita santai aja ya. Santai Bray. Bukan Hari Raya juga kita nggak bisa kemana-mana kan? Iya. Baik kita di sini aja. Kita kongko. Ya. Siap. Tapi ini topik yang menarik. Ya, topik yang menarik. Betulnya poros maritim itu awalnya memang dimulai seperti yang kamu bilang tadi. Kita itu semua waktu itu sepakat pada saat Pilpres tahun 2014 ya. Itu gagasan pertama itu memang sempat dilontarkan oleh ya, kita waktu itu ada di lingkungan relawan. Ini 2014 Pak? 2014. Berarti bukan kampanye kemarin yang Bukan. 2019 nih ya? Bukan, yang dari 2014? 2014. Oh, waktu itu masih sama Pak JK kalau nggak salah? Betul, Pak JK. Kemudian kita di sana kumpul. Kemudian Pak Jokowi, Presiden Jokowi waktu itu sempat mempunyai ide untuk mengembangkan maritim ini. Ya. Kemudian ini oleh teman-teman dan saya khususnya, Papa itu Papa tanggapi. Pertama kenapa? Karena Papa menganggap bahwa pembangunan ke maritim ini satu hal yang sudah harus dilakukan. Fokusnya udah ke maritim nih harusnya. Ke maritim ya, karena kita sudah selama ini sudah lupa. Ya. Laut itu sudah kita belakangi, istilah orang sekarang sudah kita punggungi. Jadi apa disampaikan oleh Pak Jokowi itu kita sambut. Nah, kemudian Papa langsung menyiapkan diri, yaitu menyiapkan waktu,
untuk segera kira-kira apa sih, seperti apa nanti bentuknya pembangunan kemaritiman. Kita bilang pembangunan kemaritiman dulu lah. Pembangunan kemaritiman yang selama ini, selama sebelum 2014 ini dianggap kok tidak diprioritaskan. Betul. Begitu ya. Padahal Betul. Indonesia ini negara maritim, Betul. negara yang kepulauannya luas gitu. Betul. Betul. Kemudian dalam waktu segera Bapak siapkan konsepnya. Kemudian saat itu kemudian Papa berikan kepada kawan-kawan bilang apanya setuju, ajukan ini. Ya, sebelum diajukan dulu kita tes dulu, panggil wartawan semua. Memang di situ ada pers conference roomnya ada. Jadi sorry, itu blueprintnya Papa yang buat dengan tim atau memang ada ide-ide Papa yang dituangkan di poros maritim itu? Ya, itu semua dari pemikiran Papa. Jadi Papa yang sendiri. Ya, jadi ada Pak Arwinas ini yang benar-benar meng-create mungkin ya, meng-create blueprint dari poros maritim. Betul. Yang dipakai menjadi program andalan pada 2014. Oh, oke. Judul awalnya sebetulnya bukan poros maritim. Oh, tadinya bukan poros maritim. Ya, poros maritim. Tapi waktu itu sudah diumumkan istilah poros maritim sudah diumumkan, tapi pada fase Papa itu Papa bilang itu sebagai 6 grand design pembangunan ekonomi kemaritiman Jokowi JK. Isinya sama. 6 grand design pembangunan ekonomi kelautan. Kemaritiman. Nah, sebentar, Pak, aku potong dulu ya. Kemaritiman itu luas berarti ya, Pak? Betul. Ada kelautan. Betul. Dan perikanan. Itulah. Jadi kalau soalnya gini, aku banyak juga orang-orang yang beranggapan bahwa kemaritiman ya cuman laut aja gitu. Betul. Dan perikanan bukan kemaritiman, padahal sebenarnya tidak ya, Pak? Sesuai dengan cara berpikir seseorang, tentu itu hak seseorang, hak kita seseorang, ya kan? Kalau Papa melihatnya bahwa kalau kita bicara kemaritiman itu luas, tidak hanya bicara soal pelayaran saja, tidak bicara cuma soal pelabuhan saja. Itu yang Papa tuangkan di dalam tulisan Papa, ya, konsep Papa. Kalau kita bicara kemaritiman itu luas. Iya, kapalnya, pelayarannya, ya toh, shipping trade-nya, iya, pelabuhannya sebagai pendukung. Kita juga bicara perikanan di situ. Jadi semua kegiatan dari mulai proses awal sampai dengan proses akhir yang terkait dengan laut mungkin ya, itu masuk ke dalam kemaritiman dan ada di 6 grand design. 6 grand design yang di-create oleh Pak Kapten Arwinas ini. Betul. Gitu. Betul. Dilengkapi, ada situ terkait dengan budaya bahari, terkait dengan pembangunan manusia bahari, pariwisata bahari, terus bahari, pelayaran, pelabuhan, perikanan, itu inti. Jadi luas ya? Luas. Jadi luas. Tidak hanya maritim itu urusan lautan aja gitu. Ya. Dan saat itu kita tahu, tim juga tahu di sana, di tim relawan itu banyak konsep yang masuk, tergantung masing-masing dari sektor mana dia melihatnya, kan gitu. Ya, silakan saja, itu kan hak intelektualitas ya seseorang. Misalnya dia pengusaha kepelabuhanan. Itu ada kaitannya juga dengan 6 grand design itu? Ada semua. Jadi semua bisa. Kalau kita sebenarnya mau loncat ke sekarang ini, dan segitu banyak konsep, sebetulnya paling mendekati itu adalah konsep dari Papa buat. Oh, yang Papa menamakan menjadi poros maritim. Nah, ini ya? Ya. Ini Bray, nanti ada di slide kita. Jadi Pak Arwinas ini menulis konsep ini di poros maritim. Tulisannya di poros maritim. Nah, nanti akan ada di slide ya. Dan semua 6 grand design ini ada di proposal mungkin ini, proposal blueprint yang dibuat oleh Kapten Arwinas. Jadi 6 grand design itulah sekarang yang katakanlah dari konsep Papa inilah semuanya dijadikan referensi untuk menyusun kebijakan pembangunan kemaritiman, termasuk pembangunan pertahanan antam kemaritiman. Pertahanan keamanan kemaritiman. Ya, malah di dalam buku ini, ya,
Ada semua. Ya, ada semua. Berapa banyak kapal-kapal angkatan laut harus kita tambah? Sampai kayak gitu ya? Sampai ke situ. Bapak buat. Bapak Keperluan pertahanan lautnya berapa banyak? Betul. Betul. Sampai kapalnya pun Bapak sebutkan. Sampai kapalnya. Ya. Pertama tentunya Pak sarankan untuk dikembangkan. Dikembangkan yang namanya kita kan mengenal waktu itu kan ada dua kawasan angkatan laut kan, ada kawasan wilayah barat dan wilayah timur. Waktu itu kita masih baru punya dua. Di dalam konsep ini Bapak kembangkan menjadi 3. Hanya 2 dikembangkan menjadi 3. Dan sekarang menjadi 3. Oleh pemerintah langsung direspon menjadi 3. Jadi sudah direspon oleh pemerintah dan barat, menjadi 3 ya. tengah dan timur. Timur. Oh, oke. Dulu Armabar ya, ada Armabar. Armada tengah dan Armada timur. Malah yang pertama-tama direspon oleh pemerintah itu adalah pengembangan perluasan dari kawasan Armada. Kita terima. Dan itu masukannya ada di proposal ini ya? Ada. Dan diikuti oleh pemerintah? Ya. Luar biasa Dan ya? ini, begini, setelah masa-masa kampanye itu kan berapa bulan itu, 4 bulan kami semua dengan teman-teman, banyak lah itu ya. Sebanyak yang jadi menteri, sebanyak yang juga yang waiting list entah sebanyak juga ya. Oh, tim relawan yang 2014 itu. Ya, jadi sudah juga. ada yang jadi menteri, sudah ada yang apa juga. Pejabat. Tapi itu semua itu adalah hak prerogatif presiden. Betul. Nah kemudian setelah relawan ini dibubarkan, lalu dibentuk oleh kantor transisi. Oh, waktu itu ada kantor transisi ya? Ada transisi yang dikepalai atau diketuai oleh Ibu Rini Sumarno. Mantan Menteri BUMN, dibantu dengan 3 deputi, Bapak ingat. Yang pertama adalah Pak Anies. Oh, Gubernur DKI sekarang? Yang kedua Pak Luhut juga kalau nggak salah ya? Sudah. Kalau Pak Luhut itu di tim relawan. Oh, tim relawan. Jadi relawan itu yang ada di saat itu tuh mungkin sekitar 80-90 orang yang aktif. Tentu saja di tiap daerah juga ada tim-tim ini kan. Ada juga kita ada projo, ada malah sebetulnya tim relawan ini ada lebih banyak tempatnya, poskonya. Di Jakarta aja kalau salah ada 6-7 posko. Tetapi posko yang untuk konferensi pers itu dipusatkan di Jalan Cemara, Menteng. Cemara 29 kalau salah. Ini program-program yang akan diimplementasikan itu dipresentasikan atau dipaparkan di Depan dulu, nanti kemudian ini dikirimkan atau dibahas di kantor transisi. Banyak sekali di situ konsep-konsep dari berbagai berbagai bidang, berbagai wilayah sudah bisa mengirimkan. Tinggi tuh. Konsep itu dokumen itu tinggi sekali. Dibilas satu persatu. Semua bidang. Yang ada pokoknya terkait dengan maritim. Okay. Tapi alhamdulillah sih. Ya, dapat penghargaan ya. Pemberitahuan penghargaan dari kantor transisi. Kalau konsep apa ini itu akan diberikan ke waktu itu sudah terpilih Odom ya zaman itu masih belum dilantik. Sudah terpilih juga belum. Oh, Pilpres juga belum. Pilpresnya juga belum. Akan segera disampaikan ke Pak calon presiden, pasangan Pak Jokowi segala untuk sebagai bahan debat. Karena itu dalam debat itu dari materi yang disampaikan itu banyak yang diambil dari buku ini. Oh, jadi ini yang debat presiden itu ya? Iya. Kan ada berapa kali? 5 kali. 5 kali. Nah, salah satunya membahas tentang maritim. Iya. Nah, maritim itu yang dipakai adalah konsep yang Papa sampaikan. Betul. Wah, luar biasa. Karena proposal ini yang difokus waktu itu adalah Papa ingin mengembangkan namanya rumput laut. Itu Papa ingat ditanyakan oleh Pak. Malah yang nanyakan malah ke pasangan Pak Prabowo dengan Pak sama Hatta Rajasa. Bagaimana tentang program tentang pengembangan rumput laut? Saya bilang ini diskusikan berdua oleh mereka. Berarti Pak, maaf aku potong ya. Berarti sebelum debat itu calon presiden Pak Jokowi dan Wapres Pak JK itu mempelajari proposal dari Papa dulu ya? Ya jelas lah. Untuk sebagai bahan debat
Ya. mengenai maritim, Ya, sektor maritim. itu setelah melalui, katakanlah, setelah melalui proses di kantor transisi kan. Transisi ya. Ya. Oke. Ya. Nah, kemudian dalam perjalanan selanjutnya, ini kemudian dijadikan semacam satu acuan pemerintah untuk membangun program komitmen. Tapi belum ada payung hukumnya. Ada program. Legal standingnya belum ada, gitu. Sehingga pelaksanaannya pun skala prioritas lah yang dipakai kan begitu. Dan itu kita tunggu-tunggu. Kita semuanya menunggu dari masyarakat maritim menunggu kapan ini diterbitkan semacam satu peraturan presiden atau peraturan kementeriannya atau... Dan memang selain jadi gini, selain konsep poros maritim ini ada lagi program yang disebut Nawacita ya. Nawacita itu yang dibuat oleh PDI, ya kan? Parpol. Itu pendukung ya, partai ya, pengusung. Intinya Nawacita itu ingin mengembangkan kemaritiman dengan titik fokus itu pada pengembangan kepelabuhanan dan bandara. Kepelabuhan maksudnya perairan ya? Perairan kemaritiman ya, dan udara. Karena itulah selama masa transisi itu kita lihat prioritas pembangunan bandara dengan pelabuhan itu luar biasa, gitu. Tapi belum menyentuh kepada program yang ada di konsep maritim. Dan ini akhirnya muncul pada bulan Februari tahun 2017. Baru 2017? Bulan Februari. Dari baru 2014? Ya, baru muncul namanya legal standing dan bentuk peraturan presiden. Untuk pengimplementasian poros maritim ini. 6 grand design poros maritim yang ada di konsepnya Pak Arwinas. Ya. Itu kok bisa lama gitu ya, Pak? Maksudnya harusnya kan yang namanya program prioritas harusnya bisa langsung dibuat perpresnya atau peraturan pemerintahnya harusnya kan? Ya, karena mungkin mengkonsolidasikannya juga perlu waktu banyak. Kemudian juga bahwa program dari yang Nawacita ini perlu diprioritaskan dulu. Ya, sayangnya ini tidak menjadi satu waktu itu, tidak terkoordinasi dengan baik. Jadi Nawacita jalan sendiri, poros maritim jalan sendiri. Itulah ya. Dan boleh katakan Nawacita itu sudah berhasil membangun puluhan pelabuhan. Pelabuhan dan bandara di segala sampai sekarang pun itu masih berlangsung. Nah, ngomongin sekarang, oh ya lupa, Pak Arwinas ini dulu 2014 itu kan tadi kan disampaikan relawan. Beliau ini adalah juga Ketua Umum Komunitas Maritim Indonesia atau KMI. Jadi beliau ini juga aktif sebagai Ketua Umum Komunitas Maritim Indonesia KMI. Nah, konsep itu dituangkan juga atas nama Kapten Arwinas Dirgahayu dan juga Komunitas Maritim Indonesia. Oke. Terus gini Pak, itu kan berarti kan di periode pertama ya. Nah, sampai hari ini, sampai dengan saat ini, bagaimana implementasi pelaksanaan program poros maritim ini? Apakah udah optimal atau masih membingungkan atau hanya baru penyerapan pelaksanaannya baru berapa persen aja atau gimana sih? Awalnya memang begitu. Kita mencari rujukan pedoman. Namun sekarang setelah munculnya perpres tersebut, itu tidak ada lagi perlu ada kebingungan dan kerancuan karena semua sudah diatur di sana. Skala prioritasnya pun juga sudah ada, yaitu peraturan presiden nomor 16 tahun 2017 tentang poros maritim. Jelas. Nah, pelaksana itu siapa? Ya. BUMN atau pelaksananya? Yang melaksanakan perpres itu apakah BUMN atau juga apa? Itu siapa yang melaksanakan? Semua pihak terkait. Jadi seluruh pihak terkait itu kalau dibuka itu ada tiga buku ya. Yang pertama adalah dokumen pokok tentang poros maritim, kedua lampiran. Di lampiran 1 dan lampiran 2 itu jelas disebutkan siapa melakukan apa, BUMN melakukan apa.
Koordinasi Jadi satu dengan siapa? program, ya, betul. Satu program dilakukan pemerintah itu dilaksanakan. Siapa pelaksananya disebutkan situ. Biasanya Sianu, ya, Berkoordinasi dengan mana? aparat dalam negerinya juga ada, Kementerian Dalam Negeri juga, aparat daerah juga ada. Dan itu tinggal itu saja diikuti. Ya. Dan kalau kita lihat semuanya ada di situ. Apa yang disebutkan tadi 6 grand design tadi dalam pos maritim itu ada semua. Di dalam pelayarannya. Konsep itu ya? Ya, di dalam pelayarannya, bangun ke pelabuhannya, ya toh, hankamnya, ya, hankam maritimnya, kemudian laut, pariwisata, perikanan, ya, dan budaya. Ini semua itu ada di situ. Oke. Tinggal perusahaan mana yang punya kepentingan, silakan. Hanya masalahnya kan masalah skala prioritas, masalah dana juga menjadi hal yang APBN-nya ya. Kalau tidak ada dana kita juga kan begitu. Nah itulah makanya saya pikir ini masalah kepentingan ini kan kita tahu banyak sektor juga memerlukan dana kan? Ya, ada pertanian, ada sektor di luar kemaritiman, pembangunan, ada sektor proyek-proyek bangun segala macam infrastruktur gitu. Ya. Dan kita ingin sebetulnya ini tidak akan bisa jalan kalau dananya memang tidak disediakan oleh pemerintah. Tapi betul-betulnya itu kembali lagi kepada pusat dan Senayan loh. Jadi fungsi parlemen juga di sini sangat penting, sangat strategis untuk bisa menjalankan konsep poros maritim ini secara optimal. Ya, sekarang siapa yang mau menyuarakan kepentingan maritim di anggarannya ya? Siapa? Anggarannya. Siapa? Nggak ada. Kecuali kalau maritim punya partai sendiri, punya calon sendiri di sana. Partai maritim ya. Jadi memang harus orang spesifikasi maritim yang memperjuangkan di parlemen. Nah terus gini, Pak, yang tadi aku bilang tuh, tol laut. Orang banyak mengira tol laut ini bangun tol di atas laut. Itu sebenarnya tol laut itu apa, Pak? Enggak, itu kan pengertian tol itu kan. Selain orang buat tol itu kan pengertian tol itu kan punya bebas hambatan. Yang diterapkan untuk angkutan laut untuk dalam negeri. Jadi maksudnya tol laut itu ada di dalam konsep ini ada. Ada di dalam konsep ini juga ya. Sudah disebutkan sejak awal. Jadi adanya suatu kegiatan angkutan laut yang lancar, berkesinambungan, murah. Maunya seperti begitu kan? Murah, tepat waktu. Gitu. Yang menghubungkan antara wilayah barat Indonesia sampai dengan wilayah timur. Sehingga kesenjangan yang terjadi di antara wilayah itu bisa pemerataan ya. Pemerataan. Ya. Jadi Bray, tol laut itu bukan tol di atas laut nih sekali lagi, tapi tol itu pengertian maknanya adalah kegiatan lancar. Jadi di lautan itu harus lancar kegiatannya dari mulai transportasinya, kebijakannya semuanya. Jadi bebas hambatan gitu ya kalau kata Kapten Harwinas begitu. Nah terus sebetulnya masalah tol laut ini sebetulnya jangkauannya itu bisa jangka pendek, bisa jangka panjang. Kalau jangka pendek dan ini yang ingin dicapai oleh pemerintah untuk menyamakan tadi, terutama dalam mengatasi disparitas harga kan? Disparitas ya. Antara wilayah barat, kesenjangan harga jauh sekali, ya lebih jauh sekali beda. Jadi dengan adanya tol ini lancar semuanya sampai ke daerah-daerah pelosok yang timur juga akan bebas hambatan untuk kegiatan suplai bahan bakunya, kegiatan nelayannya begitu ya. Sementara kita tahu fasilitas dan infrastruktur di daerah terbatas. Jadi sebetulnya mana yang duluan kan gitu. Tapi kalau kita mau bangun infrastruktur itu lama sekali makan waktu. Berarti Pak peran pemerintah provinsi, kabupaten, kota itu juga sangat
sangat strategis ya untuk koordinasi dengan pusat. Sangat dan sangat mutlak. Karena mungkin kalau anggaran di pusat juga terbatas, ya mereka juga harus bisa menghitungkan anggaran mereka juga gitu. Support dari daerah juga sangat perlu. Nah, terus gini, Bray, kan sekarang lagi COVID nih Pak ya. Ini lagi COVID-19, ya mudah-mudahan wabah ini cepat pergi deh dari bumi ini biar semuanya bisa berkegiatan. Ada nggak sih dampak COVID-19 ini terhadap kelangsungan kemaritiman, kegiatan kemaritiman yang korelasinya ke konsep 6 desain poros maritim itu? Ada nggak sih? Kan kita tahu bahwa kegiatan logistik misalnya ekspor impor itu walaupun kondisi COVID gini harus tetap jalan kan? Karena apa juga ada nggak sih pengaruhnya Pak COVID-19 sama? Justru malah sebaliknya. Kalau kita lihat sekarang ini setelah 3 bulan ya wabah ini berkecamuk, kelihatannya angkutan laut itu tidak terpengaruh banyak. Malah kalau kita lihat di negara-negara seperti China, ya kan, negara-negara yang lain malah Singapura, angkutan lautnya malah bertambah besar. Jadi angkutan laut bertambah besar, tidak terpengaruh. Tidak terpengaruh ya. Tapi kegiatan logistik kita harus tetap jalan. Ya. Untuk pemenuhan kebutuhan rakyat, masyarakat ya. Ya. Alhamdulillah. Jadi tidak ada alasan sebetulnya untuk menunda program pos maritim ini, tidak ada alasan. Harus segera dihidupkan kembali. Nah, oke Bang, mumpung inget nih aku. Ini kan kemarin kalau nggak salah sekitar 3 mingguan yang lalu itu ada kasus ABK yang ternyata ABK ini di kapal Cina. ABK Indonesia, dari Indonesia di kapal Cina. Dia tidak diperlakukan manusiawi kayaknya sampai akhirnya meninggal di atas kapal dan dibuang jenazahnya. Itu baru rame-ramenya tuh gara-gara negara Korea bahkan yang memberitain bahwa baru ke Indonesia. Itu gimana itu? Kapalnya kapal Cina. Kapal Cina betul ya. Itu kenapa bisa gitu ya? Ya sebenarnya kalau menurut aturan sih sebetulnya melarungkan jenazah di laut itu tidak suatu hal yang aneh. Tidak aneh. Ya, ada aturannya itu. Kalau seseorang meninggal atas kapal, ya ukurnya 6 jam setelah kapal berlayar, 6 jam sebelum kapal tiba. Kalau dia meninggal antara waktu itu, harus dilarungkan. Oh itu jadi 6 jam sebelum atau 6 jam sesudah berlayar? 6 jam setelah kapal berlayar, terjadinya kasus itu. Setelah 6 jam kapal berlayar dan sebelum jam 6 kapal tiba, kalau terjadi, dilarungkan. Itu aturannya apa? Ada internasional maritime. Soalnya kalau zaman haji dulu, beberapa tahun yang lalu kan kita pernah menjalankan haji laut. Ratusan itu belum ada penerbangan. Kita menggunakan kapal dagang ya, kapal haji untuk mengangkut jemaah. Itu 25 hari itu dari Indonesia menuju ke Jeddah ya kan. Pulang pergi lagi tambah lagi 5 hari. Itu kalau dia ada meninggal dan ratusan meninggal itu harus dibuang di laut. Daripada menghambat yang lainnya begitu. Bukan menghambat saja, bisa berbahaya kan buat kesehatan yang lain. Ya, gitu. Cuma tinggal lihat peristiwa kapal Cina ini kan sampai disiksa kan, makannya juga itu yang menjadi sorotan. Itu yang menjadi sorotan. Kenapa harus kayak begitu kan gitu. Bang, pelaut itu ada hak-haknya yang telah diperjanjikan sebelumnya. Dia harus menerima apa kemudian syarat. Ada batas-batas. Itu disebut dengan perjanjian kerja laut antara seorang pelaut dengan majikannya itu ada. Di situ diterangkan semua apa yang dia terima, apa yang dia sudah berikan, hak dan kewajiban. Karenanya itu, kalau mau bekerja di atas kapal itu baca dulu perjanjiannya. Berarti maksudnya di sini ada kelalaian untuk melihat kontrak kerja dari si ABK itu. Betul. Tidak secara detail dulu dia lihat ya. Dan kayaknya Pak itu kapalnya kapal ilegal kalau nggak salah. Iya. Kapalnya kapal ilegal. Berarti ada agent-agent yang kan biasa pakai agent tuh Pak ya. Agent yang open recruitment juga mungkin akhirnya mereka itu. Dan itu menjadi sorotan di negara-negara lain. Peristiwa itu karena memang bukan pelarungan tapi di behind-nya itu kan. Behind story-nya itu perlakuan mereka itu tidak manusiawi terhadap para pelaut-pelaut
yang dipekerjakan oleh mereka. Itu yang menjadi sorotan. Oh, oke. Jadi nggak bisa disalahin juga negara gitu ya? Iya. Nggak bisa disalahin negara, udah dia ilegal gitu, dia nggak baca lagi klausul kontraknya atau apa, sehingga dia ya harusnya lebih teliti nih, Bray, buat Bray juga yang jadi ABK gitu. Baca dulu kontraknya gitu, baru bisa Kerja di kapal. bisa kerja di kapal dengan layak lah gitu. Karena kita nggak baca lagi kan, mentekan aja. Habis butuh kerja gitu. Main iya aja kan, main ikut aja gitu. Nah, terus nih Pak, terakhir pesan buat pemerintah terkait dengan kemaritiman dan poros maritim ini apa? Pesan buat pemerintah. Ya, kita yang pertama, Papa ingin bahwa program kemaritiman ini itu kalau kita kembali ke Perpres tadi, itu kan berakhir pada tahun 5 tahun waktunya kan? 5 tahun dari 2017. 2017, berarti tahun 2022 bulan Februari itu sudah selesai. Nah, setelah itu sebaiknya kita imbau pemerintah ya untuk mengganti dengan perundang-undangan yang lebih baru dan lebih tinggi. Mungkin tidak lagi dengan Perpres, tapi ditingkatkan menjadi peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah, Bukan, peraturan pemerintah, undang-undang berarti. Bukan undang-undang dong. Sebenarnya undang-undang. Peraturan pemerintah. Nah, kalau hierarkinya kan Perpres. Perpres naik lagi peraturan pemerintah. Setelah peraturan pemerintah kan peraturan pemerintah mengganti undang-undang. Oh, Perpu ya. Setelah itu undang-undang kan Perpu. Dinaikkan, jadi semakin tinggi hierarki undang-undang itu semakin kuat. Untuk bargaining position, untuk anggarannya juga bisa lebih kuat. Dan juga yang tadi penting parlemen ya. Parlemen harus membuka diri. Harus mendukung konsep poros maritim ini secara optimal dan mengamankan di anggarannya. Betul. Sehingga Indonesia sebagai negara maritim bisa menjadi menjadi negara maritim seutuhnya gitu. Nggak cuma hanya kepulauan yang luas. Kita lihat sekarang bicara parlemen ya. Periode yang lalu masih ada 3 pelaut. Oh, 3 pelaut di Senayan. Di Senayan, DPR loh ya. Berarti periode 2014-2019. Periode ini sama sekali tidak ada. Jadi dari, kalau nggak salah anggota DPR itu 560-an ya? Itu tidak ada perwakilan pelaut satu pun. Tahun yang lalu masih ada 3, periode yang lalu. Yang kapten mungkin ya Pak? Ya. Yang kapten ya? Malah periode yang lalu lebih banyak, ada 8 kalau nggak salah. Kalau gitu bagaimana bisa diwakili gitu? Ya bikin partai maritim. Supaya mayoritas kursi itu bisa, jadi ngomongnya enak. Anggaran bisa lancar. Betul, benar. Karena apa? Karena harus buat partai maritim agar maritim ini banyak di parlemen. Walaupun juga tidak bikin partai maritim, parpol harus membuka diri sekarang untuk masuknya rekrutmen kader-kader dari maritiman gitu, agar bisa memperjuangkan konsep-konsep pemerintah terkait dengan maritim, yaitu poros maritim yang di-create oleh Kapten Arwinas. Karena kita sudah lama meninggalkan maritim, dan Pak Jokowi sudah memberikan kesempatan sama kita untuk memulai membangun maritim lagi. Masa depan kita, bangsa Indonesia itu ada di maritim. Kita jangan lupa dari proklamator kita juga mengajak kita untuk hanya maritim masa depan bangsa Indonesia. Apa semua disiapkan oleh maritim. Kita sekarang bicara apa? Bicara yang lain, resources yang lain sudah mulai menipis. Iya, Indonesia punya pendapatan yang luar biasa dari maritim kalau dioptimalin. Ya kan, yang bisa menopang mungkin ekonomi di negara kita. Jadi sekali lagi buat partai-partai politik. Nah, satu lagi untuk membantu membantu tercapainya program maritim ini atau cita-cita dari maritim ini, bahwa struktur organisasi kepemerintahan juga perlu.
disempurnakan. Itu apanya, kementeriannya atau Ya, apanya nih dari? ya, bisa di kementeriannya. Dulu kan sebenarnya sekarang udah hebat. Ada Menko Kemaritiman kan. Jadi Menko Kemaritiman membawahi seluruh yang disebut tadi komponen yang ada di dalam kemaritiman. Hubungan, kelautan, perikanan, pariwisata. Nah terus Pak, perlu nggak sih Pak biar pelaksanaannya ini benar-benar terorganisir dan tepat sasaran, dibuat kayak badan setingkat kementerian gitu, misalnya badan maritim, sehingga dia bisa begini. Kalau kita lihat sekarang salah satu penghambat ya kelancaran program maritim ini adalah yang menangani itu masih bukan setengah-setengah, masih terbebani ditempelkan kepada kementerian-kementerian yang ada. Sementara mereka juga banyak program yang harus diselesaikan. Contoh tol laut. Ya, tol laut ini kan kemarin agak disayangkan oleh Pak Presiden kan. Agak gusar juga beliau, kok nggak berhasil. Ya, saya pikir selain yang tadi kita harapkan itu anggaran, gitu, ya, dukungan bantuan dari parlemen, juga strukturnya juga sangat penting. Sangat penting. Jadi strukturnya dibuat. Kalau misalnya tol laut ini supaya bisa mencapai satu tujuan, harus ditangani sebagiannya secara full, ya, full fokus, full dan fokus. Ya kalau kita bicara full dan fokus, struktur negara kita ini kan tanpa dibikin lagi kementerian sudah ada ya. Tapi maksudnya begini, ada satu disebut tadi badan maritim, badan sendiri yang dia ngurusin cuman portofolionya cuman urusan jadi fokus jadi tol laut ya, bangun tidur ngurusin tol laut, mau tidur juga ngurusin tol laut gitu, dan tinggal kementerian koordinasi dengan badan kementerian dan tidak terlalu terbebani. Iya, karena luas sekali ya Pak, maksudnya luas sekali gitu ya. Yang namanya kemaritiman itu luas sekali dan harus butuh konsentrasi. Ini bagusnya nanti kalau nanti semua expire ya, berlaku dengan 2002 kan, Kepres itu 2022 ya 22 lebih baik dibuat badan dengan cara dibentuk dibuat badan tol laut mungkin bukan, maksudnya payung hukumnya dulu. Mungkin ditingkatkan tidak lagi perpres tapi menjadi peraturan pemerintah. Di dalam peraturan pemerintah itu bisa kita disebutkan untuk membangun satu. Kalau perpres nggak bisa membangun badan, nggak cukup kuat. Gitu. Perpres itu nggak cukup kuat untuk membangun. Tapi kalau peraturan pemerintah itu bisa. Bisa ya. Bisa. Ya kalau perpres kan. Apalagi undang-undang. Wah, kalau undang-undang dibuat, undang-undang kemaritiman. Mantep banget itu ya, bisa fokus lah, maksudnya bisa optimal gitu ya, Pak ya. Ya kita harapkan lah ini mudah-mudahan wabah ini bisa segera berlalu. Amin. Tapi juga kalau nggak bisa berlalu, kita menunggu sampai kapan. Betul. Sementara bidang maritim ini nampaknya mungkin satu-satunya sektor yang struggle lah. Struggle menghadapi pandemik ini hanya kemaritiman. Ya pariwisatanya, ya mungkin pelayarannya, ya kan, pelabuhannya, itu oke aja, ya lancar, malah naik sedikit. Ya, mungkin kalimat terakhirnya nih Pak, kalau maritim kita kuat, Indonesia akan lebih kuat dari sekarang. Betul. Ya seperti itu ya. Jadi masa depan kita di situ. Masa depan kita di sana. Masa depan anak-anak kita, cucu-cucu kita di situ. Di maritim. Maritim itu. Oke. Itu dulu. Oke, Bray. Kira-kira itu kobar gue kongko bareng sama Kapten Arwinas Dirgahayu yang juga bokap gue, Ketua Komunitas Maritim Indonesia. Mudah-mudahan ada ilmu yang bisa diambil dari kobar kita dan ada beberapa inspirasi dan referensi yang bisa berguna buat bray-bray semua. Oke, tetap di channel Januari Nilman karena kita masih punya konten-konten lainnya yang inspiratif dan positif. Oke, Bray, terima kasih. Wassalam.